Suara ketukan dari pabrik kayu. Malam itu hujan turun pelan membasahi atap seng tua di sebuah pabrik kayu terbengkalai di pinggir desa yang dikenal warga sebagai pabrik mati. Ardi datang bersama dua temannya, Raka dan Dimas, karena penasaran dengan cerita tentang suara anak kecil yang sering terdengar setiap tengah malam. Saat mereka mendorong gerbang berkarat yang berderit panjang, udara dingin langsung menyambut, bercampur bau kayu basah dan tanah lembab. Menjelang pukul 12 malam, mereka berjalan menyusuri lorong penuh mesin tua dan tumpukan kayu lapuk, hingga tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan, tok, 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 yang membuat mereka berhenti. Suara itu jelas berasal dari ruang belakang, tempat pemotongan kayu, dan meski Raka mulai ketakutan, Ardi tetap mengajak masuk. Tepat pukul 12, suara itu berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang menekan. Di dalam ruangan, mereka menemukan kursi kecil dengan balok kayu di atasnya, penuh bekas ketukan baru, lalu tiba-tiba terdengar ketukan keras dari belakang mereka. Suara itu semakin cepat, seperti seseorang bermain dengan marah, diikuti bisikan suara anak kecil yang lirih. Main, yuk. Senter mereka mulai berkedip dan dalam cahaya redup terlihat sosok anak kecil berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya kotor penuh serbuk kayu, rambutnya basah menutupi wajah. Saat Dimas mencoba bertanya, anak itu hanya mengetuk kayu perlahan lalu semakin cepat hingga menjadi keras dan tidak beraturan. Lalu mengangkat wajahnya yang pucat dengan mata hitam sepenuhnya dan senyum terlalu lebar, sambil berkata, "Kalian, gantian." Seketika senter mati total, ruangan gelap, dan suara ketukan terdengar di segala arah, membuat Dimas berteriak dan Raka terjatuh. Sementara Ardi mencoba lari namun lorong sudah berubah menjadi labirin kayu. Di tengah kepanikan, terdengar suara tangisan anak kecil memohon, "Aku, sakit, aku kejepit, tolong." Hingga Ardi berteriak menghentikannya, dan semua suara tiba-tiba lenyap. Cahaya bulan masuk memperlihatkan mesin pemotong kayu tua dengan noda hitam kering di bawahnya dan sebuah tangan kecil di sampingnya. Tiba-tiba suara anak itu kembali terdengar tepat di belakang Ardi, "Aku mati di sini. Sekarang kalian gantian." Saat Ardi berbalik, anak itu sudah berdiri sangat dekat. Keesokan paginya warga menemukan gerbang pabrik terbuka, tetapi Ardi, Raka, dan Dimas menghilang tanpa jejak, hanya tersisa 3 balok kayu baru dengan bekas ketukan di atasnya. Dan sejak saat itu setiap malam suara ketukan anak kecil di pabrik itu bertambah 1 suara lagi. Judul, Suara Ketukan dari Pabrik Kayu. Malam itu hujan turun pelan membasahi atap seng tua di sebuah pabrik kayu terbengkalai di pinggir desa yang dikenal warga sebagai pabrik mati. Ardi datang bersama dua temannya, Raka dan Dimas, karena penasaran dengan cerita tentang suara anak kecil yang sering terdengar setiap tengah malam. Saat mereka mendorong gerbang berkarat yang berderit panjang, udara dingin langsung menyambut, bercampur bau kayu basah dan tanah lembab. Menjelang pukul 12 malam. Malam itu, Ardi nekat masuk rumah sakit tua sendirian demi konten. Bangunan itu gelap, sepi, dan berbau busuk. Awalnya aman. Sampai dia mendengar suara, grek, seperti sesuatu diseret. Ardi mengikuti suara itu sampai ke sebuah ruangan bertuliskan bangsal isolasi. Begitu pintu dibuka, bau busuk langsung menusuk hidung. Lalu, tok, 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 dari dalam lemari. Pintu terbuka pelan, dan muncul tangan pucat membusuk. Sosok itu keluar. Matanya kosong. Mulutnya terbuka. Zombie. Ardi panik dan lari. Tapi bukan cuma satu. Dari semua ruangan, mereka keluar. Puluhan zombie mulai mengejarnya. Ardi berlari ke pintu utama. Terkunci. Dia bersembunyi di ruangan kecil. Brak! 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 Pintu dihantam dari luar. Tangan-tangan mulai masuk dari celah. Ardi hampir putus asa, lalu tiba-tiba sunyi. Semua berhenti. Dia membuka pintu perlahan. Kosong. Seolah tidak pernah ada apa-apa. Ardi keluar dari rumah sakit dengan selamat. Di luar, dia tertawa lega. Cuma bangunan kosong. Tapi kamera di tangannya masih merekam. Di belakangnya, di dalam rumah sakit, mereka berdiri. Diam. Menatap keluar. Menunggu. Dan kali ini, mereka tidak akan membiarkannya pergi lagi. Judul, Kutukan Darah di Balik Senyum. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah desa yang biasanya ramai dengan suara jangkrik dan angin malam. Namun, desa Karangwangi terasa berbeda sejak kematian Sari. Sari, perempuan cantik dengan senyum lembut, ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Tubuhnya kaku, mata terbuka lebar,
dan dari mulutnya keluar darah hitam yang berbau busuk. Orang-orang berbisik, dia kena santet. Namun, tak ada yang berani menyebut nama pelakunya. 3 hari setelah kematian Sari, sesuatu mulai terjadi. Warga mulai mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam. Tangisan itu lirih, tapi menusuk hingga ke tulang. Di rumah paling ujung desa, tinggal seorang wanita bernama Ratih. Ia dikenal anggun, tapi dingin. Tak banyak yang tahu bahwa ia menyimpan kebencian yang dalam pada Sari. Dulu, mereka sahabat. Sampai suatu hari, Sari merebut suami Ratih. Sejak saat itu, Ratih berubah. Ia sering terlihat pergi ke hutan larut malam. Orang-orang bilang, ia belajar ilmu hitam. Malam keempat setelah kematian Sari, seorang warga melihat sosok perempuan berdiri di depan rumah Ratih. Rambutnya panjang terurai, gaun putihnya kotor berlumur tanah. Ratih. Suara itu memanggil, lirih, namun jelas. Ratih yang sedang duduk di dalam rumahnya langsung membeku. Ia mengenali suara itu. Itu Sari. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Namun, tak ada siapa-siapa. Hanya bau busuk, seperti bangkai yang membusuk. Sejak malam itu, teror dimulai. Ratih mulai melihat bayangan di cermin. Saat ia menatap wajahnya sendiri, sesekali bayangan itu berubah menjadi wajah Sari. Mata melotot, mulut menganga penuh darah hitam. Balikin, hidupku. Bisikan itu terdengar di telinganya. Ratih berusaha menenangkan diri. Ia tahu, ini akibat santet yang ia kirim sendiri. Ia hanya ingin Sari menderita, bukan mati. Ini bukan salahku, ini bukan salahku. Gumamnya berulang kali. Namun, Sari tidak terima. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar di atap rumah Ratih. Krek, krek, krek. Suara itu seperti seseorang berjalan, pelan, menyeret kaki. Suatu malam, Ratih memberanikan diri melihat ke atas. Dan disitulah, ia melihat Sari, merangkak di langit-langit, dengan kepala terbalik, rambut menjuntai ke bawah. Matanya menatap tajam. Aku dingin, Ratih. Ratih menjerit histeris. Pagi harinya, warga Penghuni Jalan Patimura. Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Jalan Patimura yang biasanya ramai kini tampak lengang, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip pelan, seolah kelelahan menjaga malam. Raka mengendarai motornya pelan, helmnya basah, jaketnya menempel di kulit. Ia baru saja pulang lembur dan memilih jalan pintas, Jalan Patimura, meski sudah sering diperingatkan teman-temannya. Jangan lewat situ malam-malam, suka ada yang ikut, kata Dimas waktu itu. Raka hanya tertawa. Ia bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Namun malam ini, entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Saat melewati tikungan panjang yang diapit pohon-pohon besar, Raka merasa ada sesuatu yang aneh. Jalan itu terlalu sepi, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Lalu, motornya tiba-tiba mati. Ah, jangan sekarang, gumamnya kesal. Ia menepikan motor, mencoba menyalakan kembali, sekali, 2 kali, nihil. Di tengah hujan dan gelap, ia mulai merasa tidak nyaman. Dan saat itulah, Mas, suara itu pelan, sangat dekat. Raka membeku, ia menoleh perlahan ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Perasaan aja, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali fokus ke motor, tapi belum sempat ia mencoba lagi, suara itu terdengar lagi. Mas, tolong. Kali ini jelas, suara perempuan, lemah, seperti orang yang sedang kesakitan. Jantung Raka berdegup kencang, ia menelan ludah. Siapa? Tanyanya suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang semakin deras. Namun, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di bawah pohon besar di pinggir jalan, ada seorang perempuan berdiri.
Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih, basah kuyup. Raka ragu. Logikanya bilang mungkin orang yang butuh bantuan. Tapi instingnya berteriak, jangan dekati. Namun rasa kasihan mengalahkan ketakutan. Ia turun dari motor, melangkah perlahan mendekat. Mbak, kenapa? Tanyanya. Perempuan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Semakin dekat, Raka mulai merasa ada yang tidak beres. Kakinya tidak menyentuh tanah sepenuhnya, seperti melayang sedikit. Raka berhenti, napasnya mulai tidak teratur. Mbak, perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, rambutnya tersibak sedikit. Dan saat itulah Raka melihat wajahnya pucat, mata hitam pekat, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Temenin aku ya, Mas. Suara itu berubah, tidak lagi lemah. Kini terdengar dalam dan dingin. Raka mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Tubuhnya gemetar. Tidak, saya harus pulang. Perempuan itu tiba-tiba bergerak. Cepat, terlalu cepat untuk manusia. Dalam sekejap, ia sudah berdiri tepat di depan Raka. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti. Bau tanah basah dan sesuatu yang busuk menusuk hidung. Udah lama, aku nunggu di sini. Raka panik. Ia berbalik dan berlari ke arah motornya. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Sekali, tidak hidup. 2 kali, masih mati. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Pelan, menyeret. Sore itu, Raka dan 3 temannya, Bimo, Dian, dan Sari, datang ke sebuah sekolah tua peninggalan Belanda di ujung desa. Bangunannya sudah rusak, catnya mengelupas, dan suasananya terasa aneh sejak mereka menginjakkan kaki di dalam. Mereka datang hanya untuk membuat konten, berniat merekam suasana angker lalu pergi. Begitu masuk, udara terasa dingin dan lembab. Lorong panjang dengan deretan kelas kosong tampak gelap dan sunyi. Langkah kaki mereka bergema pelan, sampai tiba-tiba terdengar suara lain, langkah kecil, seperti anak-anak berjalan. Mereka semua berhenti. Suara itu berasal dari ujung lorong. Saat disorot dengan kamera, terlihat sosok seorang anak kecil berdiri diam. Rambutnya pirang, pakaiannya seperti seragam zaman Belanda. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Raka mencoba menyapa, tapi anak itu hanya tersenyum, senyum yang terlalu lebar dan tidak wajar. Tiba-tiba terdengar tawa kecil. Bukan hanya satu, tapi banyak, dari berbagai arah. Suasana langsung berubah mencekam. Lalu muncul suara tangisan lirih, "Mama!" Yang semakin lama semakin banyak, seolah seluruh bangunan dipenuhi suara anak-anak yang menangis. Lampu senter mulai berkedip, padahal baterainya masih penuh. Saat mereka kembali melihat ke depan, anak itu sudah berdiri sangat dekat tanpa terdengar langkah sama sekali. Wajahnya kini terlihat retak seperti porselen, dan dari matanya mengalir cairan hitam. "Kenapa kalian pulang?" Suaranya berubah berat dan menyeramkan. Tiba-tiba semua pintu kelas terbuka keras bersamaan.
Dari dalam, muncul banyak anak lain dengan wajah pucat dan mata hitam. Mereka berdiri mengelilingi Raka dan teman-temannya, jumlahnya puluhan. "Temani kami, jangan pergi." Suara mereka bergema bersamaan. Bimo menjatuhkan kameranya, tapi rekaman masih berjalan. Dari posisi kamera di lantai, terlihat kaki-kaki kecil mengelilingi mereka. Banyak sekali, lebih dari yang bisa mereka lihat. Raka mencoba bergerak, tubuhnya terasa berat. Anak pertama itu mendekat dan menyentuh lengannya, dingin seperti es. "Kami sendirian sejak lama," katanya pelan, lalu semua anak itu tertawa bersamaan dengan suara yang tidak manusiawi. Akhirnya Raka bisa berteriak, "Lari!" Mereka berempat langsung kabur menuju pintu keluar. Suara langkah kecil mengejar dari belakang, semakin cepat dan semakin dekat. Mereka tidak berani menoleh sampai akhirnya berhasil keluar dan jatuh di tanah. Saat melihat ke belakang, sekolah itu kembali sunyi seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya mereka melihat rekaman kamera. Awalnya biasa saja, sampai muncul sosok anak Belanda itu. Namun saat diperhatikan, ternyata sejak awal ada banyak sosok lain berdiri di belakangnya, tidak terlihat oleh mata mereka saat itu. Terjebak di pasar hantu Gunung Lawu. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya di lereng Gunung Lawu. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing. Namaku Raka. Aku dan dua temanku, Dimas dan Fajar, nekat mendaki Gunung Lawu lewat jalur yang katanya lebih cepat. Kami berangkat sore, dengan niat sampai di pos berikutnya sebelum gelap. Tapi alam punya rencana lain. "Ra, ini jalurnya bener gak sih?" bisik Fajar, suaranya mulai gelisah. Aku menatap sekitar. "Gelap, terlalu gelap untuk ukuran pukul 6 sore. Harusnya sih iya," jawabku ragu. Dimas yang dari tadi diam tiba-tiba berhenti. "Dengar gak?" Kami semua terdiam. Dari kejauhan terdengar suara ramai, seperti pasar. Ada suara orang menawar, suara langkah kaki, bahkan suara tawa. Di gunung ada pasar. Fajar berbisik pelan. Aku menggeleng. Loki, itu gak mungkin. Tapi suara itu nyata. "Coba kita lihat," kata Dimas. Aku sebenarnya ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Kami berjalan mengikuti suara itu. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Dan kemudian kami melihatnya. Di tengah hutan, di tempat yang seharusnya kosong, berdiri sebuah pasar. Lampu-lampu temaram, tenda-tenda kecil, orang-orang berlalu lalang. Semuanya terlihat normal, tapi ada yang aneh. Mereka semua memakai pakaian kuno. "Ini apa sih?" Fajar mundur satu langkah. Tiba-tiba, seorang ibu tua mendekati kami. "Mampir nak, beli sesuatu." Suaranya serak, matanya kosong. Aku mencoba menolak. "Maaf bu, kami cuma lewat." Tapi Dimas malah mendekat ke salah satu lapak. "Gila, ini makanan kelihatan enak banget," katanya sambil mengambil sesuatu. Itu seperti kue, tapi warnanya pucat, hampir abu-abu. "Dim, jangan," teriakku, tapi sudah terlambat. Dia menggigitnya. Dalam sekejap wajahnya berubah pucat, matanya kosong. "Enak," gumamnya pelan. Aku langsung menarik tangannya. Di sebuah jalur hutan tua di Sumatera, ada cerita yang selalu diingat oleh para sopir malam. Jalan itu dikenal sebagai jalan tanpa ujung. Konon, jalan tersebut dulunya adalah jalur lama yang digunakan pada zaman penjajahan. Banyak pekerja paksa yang meninggal di sana, tanpa pernah dimakamkan dengan layak. Sejak saat itu, sering terjadi kejadian aneh. Terutama bagi mereka yang melewati jalan itu setelah tengah malam. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang sopir truk bernama Hasan. Suatu malam, ia mengantar barang melewati jalur tersebut. Awalnya normal, sampai ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya putih kusam. Rambut panjang. Ia melambaikan tangan. Hasan ragu, tapi akhirnya berhenti. Wanita itu naik tanpa berkata apapun. Sepanjang perjalanan, suasana jadi sangat dingin. Spion tengah Hasan bergetar pelan. Saat ia melihat ke belakang, wanita itu tidak ada. Tapi tiba-tiba, ia merasakan napas di lehernya. Dari kursi belakang, suara pelan berbisik, "Jangan berhenti."
Hasan panik, menekan gas. Tapi jalan itu terasa tidak ada ujungnya. Ia terus mengemudi, berjam-jam. Padahal seharusnya hanya 30 menit. Saat akhirnya ia keluar dari hutan, hari sudah pagi. Dan yang lebih aneh, muatan di truknya berubah. Bukan barang lagi, tapi penuh tanah merah, dan potongan kain tua. Warga sekitar percaya, Hasan tidak membawa penumpang biasa, melainkan salah satu arwah dari jalan itu. Yang ikut, karena ia berhenti. Dan sejak itu, para sopir punya satu aturan. Jika melihat seseorang di jalan hutan tengah malam, jangan. Konon, di sebuah desa tua di tanah Jawa, ada sebuah sumur yang tidak pernah digunakan lagi sejak ratusan tahun lalu. Sumur itu disebut sumur larangan. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi mengambil air darinya. Menurut cerita para sesepuh, sumur itu bukan sekadar sumur. Itu adalah tempat pembuangan tubuh seorang wanita yang dihukum mati karena dituduh melakukan ilmu hitam pada masa kerajaan dulu. Sejak saat itu, sumur tersebut mulai hidup. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar suara tangisan dari dalamnya. Dan lebih mengerikan lagi, kadang terdengar suara seseorang meminta tolong. Seorang pemuda bernama Joko, yang tidak percaya hal mistis, memutuskan membuktikan sendiri. Malam itu, tepat Jumat Kliwon, ia datang ke sumur tersebut. Udara terasa sangat dingin. Angin tidak berhembus, tapi daun-daun bergerak sendiri. Joko menyorot ke dalam sumur. Gelap. Tapi tiba-tiba, ia melihat wajah pucat, dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Perlahan, wajah itu muncul ke permukaan. Padahal, tidak ada air. Tiba-tiba terdengar suara lirih, "Kembalikan, yang kau ambil." Joko mundur panik. Padahal ia tidak mengambil apapun, tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Setiap malam, ia mendengar suara yang sama, dari bawah tempat tidurnya. "Kembalikan." Seminggu kemudian, Joko ditemukan di dekat sumur itu. Tubuhnya basah kuyup, seperti baru keluar dari air. Padahal sumur itu sudah kering sejak puluhan tahun. Konon, di sebuah desa tua di tanah Jawa, ada sebuah sumur yang tidak pernah digunakan lagi sejak ratusan tahun lalu. Sumur itu disebut sumur larangan. Bola api di atas rumahku. Malam itu, angin terasa berbeda. Aku masih ingat jelas, jam menunjukkan pukul 12:11. Semua orang di rumah sudah tidur. Hanya aku yang masih terjaga, sibuk dengan ponsel di kamar yang lampunya redup. Tiba-tiba, ada suara seperti sesuatu terbakar, tapi bukan dari dalam rumah. Awalnya aku mengabaikannya, kupikir mungkin tetangga sedang membakar sampah. Tapi suara itu semakin lama semakin dekat. Aku mulai merasa tidak nyaman. Dengan rasa penasaran, aku berjalan pelan ke jendela kamar. Dan disitulah aku melihatnya. Sebuah bola api melayang tepat di atas atap rumahku. Api itu tidak seperti api biasa. Warnanya kemerahan, tapi di tengahnya seperti ada warna biru gelap berdenyut pelan seperti hidup. Aku membeku. Bola api itu tidak diam. Ia bergerak perlahan, seolah mengelilingi rumahku. Suara itu kini jelas, seperti napas. Tiba-tiba bola api itu berhenti, tepat di atas kamarku. Dan perlahan, ia turun. Aku mundur beberapa langkah, dan jantungku berdegup sangat kencang. Tanpa sadar, aku mematikan lampu kamar. Ruangan menjadi gelap. Hanya cahaya dari luar jendela, cahaya merah dari bola api itu yang menerangi kamarku. Bayangan di dinding mulai bergerak aneh, seolah ada sesuatu di dalam api itu. Aku memberanikan diri mengintip lagi. Dan saat itu, aku melihat bentuk wajah hitam dengan mata kosong menatap langsung ke arahku. Aku langsung jatuh terduduk. Tok, tok, tok. Suara ketukan, bukan dari pintu, dari atap. Aku menahan napas. Ketukan itu berubah jadi gesekan, seperti sesuatu sedang merayap tepat di atas kepalaku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Lalu, tiba-tiba semuanya sunyi. Bola api itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Aku menunggu beberapa menit, memastikan semuanya benar-benar hilang. Dengan gemetar, aku akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar dan memanggil orang. Kami semua keluar rumah. Dan saat melihat ke atas atap, kami semua terdiam. Di sana ada bekas gosong berbentuk lingkaran besar. Dan di tengahnya, ada jejak seperti telapak tangan. Tapi bukan telapak tangan manusia. Jarinya panjang dan jumlahnya lebih dari 5. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi tidur dengan lampu mati. Karena kadang, di tengah malam aku masih mendengar suara itu. Seolah
bola api itu belum benar-benar pergi. Berikut naskah cerita horor yang bisa kamu pakai, cocok untuk YouTube atau storytelling. Judul, Teror Bola Api di Atas Rumahku. Malam itu, angin terasa berbeda. Aku masih ingat jelas, jam menunjukkan pukul 12:11. Semua orang di rumah sudah tidur. Hanya aku yang masih terjaga, sibuk dengan ponsel di kamar yang lampunya redup. Tiba-tiba, ada suara seperti sesuatu terbakar, tapi bukan dari dalam rumah. Awalnya aku mengabaikannya, kupikir mungkin tetangga sedang membakar sampah. Tapi suara itu semakin lama semakin dekat. Aku mulai merasa tidak nyaman. Dengan rasa penasaran, aku berjalan pelan ke jendela kamar. Dan disitulah aku melihatnya. Sebuah bola api melayang tepat di atas atap rumahku. Api itu tidak seperti api biasa. Warnanya kemerahan, tapi di tengahnya seperti ada warna biru gelap berdenyut pelan seperti hidup. Aku membeku. Bola api itu tidak diam. Ia bergerak perlahan, seolah mengelilingi rumahku. Suara itu kini jelas, seperti napas. Tiba-tiba bola api itu berhenti, tepat di atas kamarku. Dan perlahan, ia turun. Aku mundur beberapa langkah, dan jantungku berdegup sangat kencang. Tanpa sadar, aku mematikan lampu kamar. Ruangan menjadi gelap. Hanya cahaya dari luar jendela, cahaya merah dari bola api itu yang menerangi kamarku. Bayangan di dinding mulai bergerak aneh. Suatu malam di kampung Upin dan Ipin, suasana terasa sangat aneh. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara jangkrik. Semuanya sunyi, terlalu sunyi. Upin dan Ipin sedang belajar di ruang tamu bersama kawan mereka, Mel, Ehsan, dan Jarjit. Seperti biasa, Jarjit tiba-tiba bersuara lantang, 2-3 kucing berlari, kalau malam jangan berani sendiri. Semua tertawa kecil, tapi entah kenapa, suara Jarjit malam itu terdengar berbeda. Lebih pelan, dan seperti bergema. Upin mengerutkan dahi. Jarjit, kau oke ke? Jarjit hanya tersenyum, tapi matanya kosong. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip. Klek, klek, angin dingin masuk dari jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Semua langsung terdiam. Saat mereka menoleh ke arah Jarjit, ia sudah tidak ada di tempatnya. Mana Jarjit? Tanya Ipin panik. Belum sempat ada yang menjawab, terdengar suara dari belakang rumah. 2-3, malam berdarah. Suara itu, suara Jarjit. Mereka semua memberanikan diri keluar. Di belakang rumah, di dekat pohon besar, terlihat sosok berdiri membelakangi mereka. Itu Jarjit? Bisik Ehsan. Namun saat sosok itu berbalik, wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya terlalu lebar. Mulutnya bergerak pelan, pantun terakhir, untuk kalian. Tiba-tiba lehernya miring tidak wajar, dan tubuhnya bergerak kaku mendekat. Upin langsung menarik Ipin. Lari. Mereka semua berlari masuk ke rumah. Opah yang melihat mereka ketakutan langsung membaca doa dengan suara keras. Sekejap kemudian, suara langkah di luar berhenti. Sunyi kembali. Keesokan harinya, Jarjit datang ke rumah seperti biasa. Ceria, dan tidak ingat apa-apa tentang kejadian malam itu. Upin dan Ipin hanya saling berpandangan. Sejak saat itu, mereka sadar, kadang, bukan Jarjit yang datang, tapi sesuatu yang menyerupai dirinya. Dan sejak malam itu, setiap kali Jarjit berpantun saat senja, Upin dan Ipin selalu merasa, ada yang memperhatikan dari kegelapan. Hantu. Malam itu terasa sangat sunyi di kampung Upin dan Ipin. Angin tidak bertiup, suara jangkrik pun seakan menghilang. Hanya terdengar sesekali suara anjing menggonggong dari kejauhan. Upin dan Ipin sedang duduk di ruang tamu bersama Opah. Tutup pintu awal malam nih, kata Opah tiba-tiba. Kenapa, Opah? Tanya Ipin. Opah menatap serius. Kadang, ada benda terbang waktu malam, orang panggil, kuyang. Upin merinding. Kuyang? Apa tuh, Opah? Opah berbisik pelan, makhluk yang terbang, kepala saja, dengan isi perut terburai.
Malam semakin larut. Upin dan Ipin pun masuk kamar, tapi rasa takut membuat mereka sulit tidur. Tiba-tiba, wuss! Suara seperti sesuatu melintas cepat di atas atap rumah. Upin membuka mata. "Pin, kau dengar tak?" Belum sempat Ipin menjawab, tep, tep, tep. Seperti ada sesuatu yang hinggap di atap. Perlahan, mereka mengintip dari jendela. Di bawah cahaya bulan, terlihat sesuatu melayang di udara. Kepala seorang wanita, rambutnya panjang kusut, dan di bawahnya, organ tubuh menjuntai berlumuran darah. Matanya merah menyala. Itu, Kuyang. Ipin langsung gemetar. "Upin, dia tengok kita." Tiba-tiba, makhluk itu terbang mendekat ke arah jendela. "Hii." Suara melengking menusuk telinga. Upin langsung menarik Ipin menjauh. Mereka berdua bersembunyi di bawah selimut, tubuh gemetar. Di luar, suara itu terus berputar-putar di atas rumah. Wus, wus. Opah yang mendengar langsung bangun dan membaca doa dengan keras. Sekejap kemudian, suara itu menjauh, semakin jauh, hingga akhirnya hilang. Keesokan paginya, Opah berkata dengan wajah serius, "Kalau dengar bunyi di atas rumah waktu malam, jangan keluar. Jangan tengok lama-lama." Sejak malam itu, Upin dan Ipin selalu menutup rapat jendela sebelum tidur. Namun kadang, saat bulan purnama bersinar terang, masih terdengar suara melayang di langit, wus. Hantu. Di sebuah malam yang sunyi di kampung Upin dan Ipin, suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun kering berjatuhan di halaman rumah. Upin dan Ipin sedang duduk di beranda bersama Opah. "Tahukah kamu, dulu di kampung ini pernah ada nenek tua yang misterius?" kata Opah pelan. "Siapa, Opah?" tanya Ipin penasaran. Opah menatap jauh ke arah jalan gelap. "Orang kampung panggil dia Nenek Gayung." Upin langsung merinding. "Kenapa nama dia macam tuh?" Opah menghela napas. Katanya, nenek itu suka menculik anak-anak yang masih bermain saat malam. Dia selalu membawa gayung, dan siapa yang dia tangkap, tak pernah kembali. Malam semakin larut. Upin dan Ipin pun masuk rumah untuk tidur. Namun, saat hampir terlelap, tuk, tuk, tuk. Suara ketukan terdengar dari luar rumah. Upin membuka mata perlahan. "Pin, kau dengar tak?" Ipin mengangguk, wajahnya pucat. Tuk, tuk, tuk. Kali ini lebih keras. Dengan rasa takut, mereka mengintip dari jendela. Di bawah cahaya bulan, terlihat sosok nenek tua berdiri di depan pagar. Rambutnya panjang kusut, bajunya lusuh, dan di tangannya, sebuah gayung tua berwarna hitam. Nenek itu menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, dan senyumnya menyeramkan. Tuk, tuk, tuk. Ia mengetuk pagar dengan gayungnya. Upin langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ipin gemetar memegang tangan abangnya. Tiba-tiba, pagar rumah terbuka sendiri dengan bunyi berderit. Krek, nenek gayung itu melangkah masuk, pelan, mendekati rumah. Upin, Ipin, suara seraknya memanggil. Jantung mereka berdegup kencang. Opah yang mendengar keributan langsung bangun dan membaca doa dengan suara lantang. Seketika, angin bertiup kencang. Lampu berkedip-kedip. Dan dalam sekejap, sosok nenek gayung itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Opah berkata dengan serius, "Jangan pernah bermain di luar waktu malam. Ada benda yang kita tak nampak, tapi sentiasa memerhati." Sejak malam itu, Upin dan Ipin tidak pernah lagi berani keluar rumah saat malam. Namun kadang, di kejauhan, masih terdengar suara, tuk, tuk, tuk. Hantu. Suatu sore yang mendung di kampung Upin dan Ipin, suasana terasa aneh. Langit gelap padahal belum malam, dan angin berhembus pelan membawa rasa dingin yang tidak biasa. Upin dan Ipin sedang bermain di dalam rumah ketika Opah tiba-tiba berkata, "Pelik betul, duit Opah asyik hilang saja."
Upin mengernyit. Hilang? Siapa ambil? Opah? Opah menggeleng. Tak tahu, setiap hari hilang sedikit-sedikit. Malam harinya, rasa penasaran membuat Upin dan Ipin memutuskan untuk menyelidiki. Mereka pura-pura tidur, tapi diam-diam mengintip dari balik selimut. Jam menunjukkan tengah malam, tiba-tiba, krek, lemari tua di sudut ruangan terbuka sedikit dengan sendirinya. Upin menahan napas. Ipin menggenggam tangan abangnya erat. Dari dalam kegelapan, muncul sosok kecil, botak, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya besar dan berkilau aneh. Makhluk itu berjalan pelan, lalu melompat ke arah tempat Opah menyimpan uang. Ipin berbisik sangat pelan, Upin, itu, tuyul. Tuyul itu tertawa kecil, hih, hih, sambil mengambil beberapa lembar uang. Upin yang sudah tidak tahan langsung berteriak, "Hai, kau buat apa tuh?" Tuyul itu terkejut, matanya langsung melotot. Dalam sekejap, ia melompat cepat dan menghilang ke dalam bayangan gelap. Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu kepada Opah dan Tok Dalang. Tok Dalang terlihat serius. Ini bukan perkara main-main. Biasanya, tuyul ada tuannya. Ada orang yang pelihara dia untuk mencuri duit orang lain. Malam berikutnya, Tok Dalang melakukan ritual sederhana untuk melindungi rumah Opah. Garam ditaburkan di sekitar rumah, dan doa-doa dibacakan. Saat tengah malam tiba lagi, tuyul itu muncul kembali. Namun kali ini, ia tidak bisa masuk. Seolah ada dinding tak terlihat, tubuh kecilnya terpental setiap kali mencoba mendekat. Ia menangis marah, lalu menghilang ke dalam gelap. Sejak malam itu, uang Opah tidak pernah hilang lagi. Namun Upin dan Ipin belajar satu hal penting. Tidak semua yang kecil itu tidak berbahaya, karena di balik bayangan gelap, bisa saja ada sesuatu yang selalu mengintai. Malam itu, kampung Upin dan Ipin terasa berbeda dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah yang aneh. Suara jangkrik pun terdengar seperti terputus-putus, seolah ada sesuatu yang mengintai. Upin dan Ipin sedang bermain di luar rumah saat terdengar suara tawa perempuan. Lirih, tapi menyeramkan. Hih, hih, hih. Upin langsung berhenti. Pin, kau dengar tak? Ipin menelan ludah. Macam suara orang, tapi seram. Tiba-tiba, lampu rumah di ujung jalan berkedip-kedip. Dari kejauhan, terlihat sosok perempuan berjalan perlahan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia memakai baju putih panjang yang kotor. Karena penasaran, mereka berdua mendekat sedikit demi sedikit. Namun saat sosok itu berbalik, wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar. Upin dan Ipin hampir berteriak, tapi tubuh mereka membeku. Perempuan itu mendekat, langkahnya pelan tanpa suara. Saat ia berbalik lagi, terlihat jelas, di punggungnya ada lubang besar menganga. Ipin langsung berbisik ketakutan, Upin, itu, sundel bolong. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Hih, hih, hih. Upin menarik tangan Ipin. Lari Pin, mereka berdua berlari sekencang mungkin menuju rumah. Pintu langsung ditutup rapat. Nafas mereka terengah-engah. Opah yang melihat mereka ketakutan langsung bertanya, "Kenapa nih?" Dengan suara gemetar, mereka menceritakan semuanya. Wajah Opah berubah serius. Dulu, di kampung itu, ada seorang wanita yang meninggal secara tragis karena dikhianati. Ia meninggal dengan penuh dendam, dan konon arwahnya berubah menjadi sundel bolong, roh penasaran yang sering muncul di malam hari. Sejak malam itu, Upin dan Ipin tidak pernah lagi bermain di luar saat malam tiba. Namun, kadang-kadang, saat angin malam berhembus dan suasana menjadi sunyi, masih terdengar tawa lirih dari kejauhan, hih, hih, hih. Hantu. Di sebuah kampung kecil yang tenang,
tempat Upin dan Ipin tinggal, pernah terjadi sebuah kejadian misterius yang jarang diketahui orang. Malam itu, angin berhembus dingin. Daun-daun bergesekan seolah berbisik sesuatu yang menakutkan. Upin dan Ipin yang biasanya ceria, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara aneh dari arah kebun pisang belakang rumah. "Pin, kau dengar tak?" bisik Upin dengan suara gemetar. Ipin mengangguk pelan. Macam ada orang menangis. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka berdua pun mengendap-endap keluar rumah. Bulan purnama menerangi jalan setapak menuju kebun pisang yang sudah lama tidak terurus. Tiba-tiba, srek, srek, srek. Suara langkah terseret terdengar jelas. Dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi terbungkus kain putih kotor. Ikatan di kepala dan kaki terlihat jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya bergerak melompat pelan. Itu, Pocong. Upin langsung memegang tangan Ipin erat-erat. "Pin, lari Pin." Namun kaki mereka seperti terpaku. Pocong itu mendekat perlahan, lalu berhenti tepat di depan mereka. Dengan suara serak, Pocong itu berkata, "Aku tidak bisa pergi." Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu kepada Opah. Wajah Opah langsung berubah serius. Dulu, di kebun pisang itu, pernah ada seorang pria yang meninggal secara tiba-tiba. Karena terburu-buru, tali kafannya tidak dilepas dengan benar saat pemakaman. Konon, arwahnya tidak tenang dan kembali untuk meminta pertolongan. Malam berikutnya, bersama Tok Dalang dan beberapa warga, mereka pergi ke kuburan lama di dekat kebun. Dengan doa dan keberanian, mereka membuka kembali makam tersebut dan melepaskan ikatan kafan yang masih tersisa. Sejak malam itu, tidak pernah lagi terdengar suara langkah menyeret di kebun pisang. Namun Upin dan Ipin tidak akan pernah melupakan malam ketika mereka berhadapan langsung dengan pocong yang mencari ketenangan, dan sejak itu, mereka selalu ingat satu hal, jangan pernah meremehkan hal-hal yang belum selesai di dunia ini. Hantu. Di ujung sebuah gang sempit, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Ket dindingnya mengelupas, jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Warga sekitar menyebutnya rumah tuyul. Konon, dulu rumah itu milik seorang pria kaya yang tiba-tiba bangkrut dalam waktu singkat. Harta bendanya habis tanpa jejak. Ia menjadi depresi, lalu menghilang secara misterius. Sejak saat itu, rumah tersebut tidak pernah dihuni lagi. Namun anehnya, sejak rumah itu kosong, warga sekitar justru mulai kehilangan uang. Awalnya hanya receh. Uang koin di atas meja tiba-tiba hilang, lalu berkembang menjadi uang di dompet, bahkan yang disimpan di lemari terkunci pun ikut lenyap. Warga mulai curiga. Suatu malam, seorang pemuda nekat mengintai rumah itu. Ia bersembunyi di balik semak-semak, menunggu dengan napas tertahan. Sekitar tengah malam, ia melihat sesuatu bergerak di dalam rumah. Kecil, cepat, dan tidak seperti manusia. Dengan rasa takut, ia mendekat ke jendela yang retak. Dari celah kaca, ia melihat makhluk kecil berkulit pucat, berkepala botak, dengan mata besar hitam, sedang berlari-lari di dalam rumah sambil tertawa pelan. Itu adalah tuyul. Bukan satu, tapi banyak. Mereka keluar masuk dari lubang-lubang kecil di dinding, membawa lembaran uang di tangan mereka. Ada yang memanjat, ada yang melompat, bahkan ada yang merangkak di langit-langit seperti cicak. Yang paling menyeramkan, di tengah ruangan gelap itu, ada sosok bayangan tinggi berdiri diam. Seolah pemilik mereka. Beberapa warga yang kehilangan uang mencoba memindahkan simpanan mereka, bahkan menyimpan di bank. Tapi tetap saja, uang itu seolah menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang tuyul-tuyul itu bisa masuk lewat mimpi. Ada juga yang percaya mereka dikirim untuk mencuri dari orang-orang tertentu. Kini, tidak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi saat malam hari. Bahkan anak-anak dilarang bermain di sekitar sana. Karena jika kamu terlalu dekat, bisa jadi kamu tidak hanya kehilangan uang, tapi juga diikuti pulang. Dan saat kamu bangun di pagi hari, dompetmu mungkin sudah kosong. Atau lebih parah, kamu melihat jejak kaki kecil,
di dalam rumahmu sendiri.